Oke. Jadi, Mana suaranya? Hilang. oh no. Okay. Oh, Okay, you're back. okay. Yes. I'm back. Alright, Yeah. cool. Nah, sekarang gue pengen nanya sama lu sih, kayak lu sendiri ada hidayah apa nggak sih di saat corona ini? Wow. Basically, gue kan pas sebelum ini keluar ya, masih di Cina. I'm only like, oh my God, please. Semoga ini cuman sesuatu yang akan lewat begitu aja dan nggak akan berdampak lebih dari itu. Tapi ternyata satu persatu negara Ya, mulai kena, terus mulai ada travel warning. ya, Terus when it came to Indonesia, I was like, oh my God, are we ready? Are we really ready for this? Kan ya, bulan-bulan sebelumnya kita sudah, Indonesia nggak mungkin kena karena kita sudah antibodinya udah kuat, kita udah ini, we're making so much jokes about it, ya, and it's finally here. Akhirnya ya. sampai ke negara ini, dan sekarang kayak kita lagi ini lu banyak bacot nih ya, istilahnya kayak Allah Tuhan bilangnya ini orang-orang yang banyak bacot nih kemarin nih gue kasih ting, sekarang lu pada ngomong apa nih sekarang, iya, it's like okay, gimana mana bercandaan yang kemarin tuh pada kemana. And it's become a serious deal yang sebenarnya Tuhan tuh kasih ini buat kita semua, ada apa sih? Ternyata yang seperti gue bilang, gue ngerasa ini kayak wake up call untuk orang-orang yang selama ini mungkin menganggap hidup kita itu saking recehnya aja, akhirnya semuanya jadi bercandaan. Okay. Yes, okay, Yeah, there you are. You're sorry. back. Coba ngomong lagi. Yeah, Ya. okay. Biar orang tahu lah ini live. Iya. Teknis sering banget hancur. Ya. But you're right. Itu kayak apa ya? Gue justru ngelihat banyak yang nganggap remeh tadinya, sekarang mereka harus kayak ngejilat ludahnya sendiri gitu. Dan yang gue lebih sedih, ini yang kena itu orang tua gitu, like orang tua kita sendiri itu jadi at risk, sangat beresiko banget. Resiko gitu. paling besar mereka kan. Betul. Ya. Dan sekarang ini gue jujur kayak menghindari ketemu sama orang tua gue dulu karena gue sayang sama mereka. Dan Sama. itu paradoksikal banget, ya nggak sih? Sama, kayak iya. gue sayang banget sama mereka sehingga gue nggak mau ketemuin mereka dulu. Dan kayaknya itu melawan semua kultur atau budaya yang, lu kalau misalnya sayang sama orang tua lu, sering-sering dong ketemuin mereka. Lu kalau misalnya kemarin kemana aja lo? Iya kan, ya kayak gitu misalnya. Aduh, itu benar-benar ini banget sih, kayak banyak banget, kayak. Ini pelajaran emang banyak banget nih, banyak. Lu kebayang nggak nanti kita mati? I know you have it in your faith as well, so do I. Kita kalau mati, you are not going to be able to depend. Kita nggak mungkin bergantung dengan siapapun. Ya. Kecuali diri kita sendiri. Ini sekarang kayak melatih. Oke. Ini kalau misalnya lu bayangin lingkaran kecil, yang kayak saling gandengan gitu, and that's itu yang cara paling simple untuk ngejelasin itu sih. And kita tetap berpegang sama Sang Pencipta, and yet kita juga berpegang sama istri kita atau suami kita, kayak gitu sih misalnya. But anyway, seperti yang tadi gue bilang, gue dia banyak nih. Ini orang banyak banget mau kemana-mana terus balik lagi. Oke, where are you going? No, seperti yang tadi gue bilang, kayak kalian kalau misalnya mau didoain sama kita, alright, kita masih membuka, dulu request musik sekarang prayer request doa, gila, sejak kapan? Jadi sekarang wait, how do I turn questions, by the way? Ini gimana sih caranya? No, so they actually write the questions in the comment. Yeah. Jadi teman-teman, what do you want to do though? Okay, I don't know. Gue ternyata agak gaptek loh. Ada yang bisa kasih tahu gue nggak gimana? Oh, ini dia. Oke, ini dia. Ini dia. Oke.
Nah, lu bisa ngeliat nggak? Minta saran. Ini dari Winda Kartikasari. Cie. Minta saran untuk pencegahan corona versi Daniel sama Kak Dewi Sandra. Oke. Ini dia minta saran ya, bukan minta doa. Tapi again, gue ingetin, sekarang ini kalau misalnya lu butuh doa, nanti gue sama Dewi akan ganti-gantian doain kalian. So, kayak lu kalau misalnya punya problem apa, again, kalau misalnya lu punya temen lu sekarang ini yang lagi bermasalah misalnya, atau orang yang lu sayang saat ini ada resiko kena corona misalnya, atau apapun, atau nggak sehat dan lain-lain, kita bisa doain aja gitu. Karena sekarang saat yang tepat banget untuk mendoakan orang yang kita sayang. Dan, Yep. let's do it. Let's make this a habit. But anyway, minta saran untuk pencegahan corona versi Daniel sama Kak Dewi Sandra. Well, kalau misalnya dari gue dulu, gue nggak keluar rumah, gue berada di dalam rumah, dan even kalau misalnya gue sampai keluar rumah pun, gue bawa antiseptik gue, antiseptik apa? Ya itu ya, antiseptik spray, Disinfectant, disinfektan itu, sanitizer, dan itu benar-benar literally kayak dari mobil, buka mobil, pokoknya wah gila, lebay banget deh gitu. Cuman yang paling penting, ini saran yang paling penting, disinfektannya jangan dikumur atau diminum. Lu pikir lu bakal sehat karena minum disinfektan? Aduh. No go, alright? Just saying. Kalau misalnya dari lu gimana? Kalau dari gue sih, basically sama-sama Daniel, tapi gue akan ambil dari enggak nih, manusia biasa dengan manusia yang punya ruh gitu loh. Wow. Ya. Iya kan? Ya. Wow. Itu keren banget sih. Jadi gue selalu ingat, iya ya, apa yang lu masukin, lu akan keluarin dengan sendirinya. Wow. Kalau gue emang bener sih, kayak itu yang tadi gue bilang tuh, kalau misalnya lu ngeliat di sosial media, semua serba ketakutan, teror, dan lain-lain, nanti lu ngomong dari mulut lo, dari gerak-gerik lo, itu juga teror, ketakutan, dan lain-lain, sehingga buahnya itu dari apa yang udah lu tanam ke dalam otak lo, itu akan jadi ketakutan juga, sehingga hasilnya adalah orang-orang di sekitar lo jadi ikutan takut, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berpegang sama, udah deh, apa kata-kata, apa janji-janji Tuhan pada kita, janji Tuhan pada manusia sayang banget sama dunia ini kok, manusia sayang banget Tuhan sayang banget sama manusia kok, kayak gitu kan. Salah kebalik. Tuhan sayang banget sama manusia. Jadi kayak gue ngerasa justru ketika kita mikirin seperti itu, udah deh, gue akan make a decision, gue akan memutuskan hari ini, ambil keputusan untuk bertindak, untuk ngebatasin informasi yang masuk ke dalam diri gue, yang negatif itu mungkin cuma 5 atau 10%, tapi 90% itu informasi yang positif, gitu. Jadi balik lagi lah ke agama, balik lagi ke apa, mungkin kita bisa lebih rajin sembahyang kayak gitu, dan dengan waktu yang gue udah kasih, waktu yang ada, lu pakai untuk apa? Nah di sini aslinya kelihatan nih manusia nih. Aslinya lagi keluar semuanya. Whatever it is you're doing right now. Ya, lu sama laki lu gimana? Lu tahu gak, di Cina gara-gara di karantina kayak gini, banyak yang cerai kan? Divorce rate-nya mereka naik. Ya gila, itu kayak gue ngakak banget sih ngeliat itu, kayak wah, tapi beneran sih, kayak biasanya selama ini kita bisa avoid, kita bisa kayak menghindari topik-topik yang mungkin selama ini harusnya kita hadapin, tapi akhirnya kita hindarin. Kita ya udahlah biar nggak ribet, biar nanti aja deh, harmonis aja, nanti aja lah gitu, nanti kapan bisa. Sekarang lu udah hadap-hadapan, muka face to face, muka ke muka, 24 jam 7 hari, dan kayaknya lu kalau misalnya hindarin terus, yang ada lu semakin, yang gue bilang yang namanya fake harmony gitu, yang kayak keharmonisan palsu, kayak oke ya sayang, nggak apa-apa, cuman mata lu udah kayak mau ngecekek sama ngebunuh gitu. Ya gue lu sama Agus gimana? How is it? We're good actually, I think mungkin karena sebelumnya komunikasi kita sudah baik, dan kita juga sepakat ketika menikah, prioritas kita itu bukan cinta gue sama dia, tapi kita sama-sama cinta pencipta kita yang sama, dan pencipta kita akan merangkul kita berdua dalam apapun yang akan terjadi. Wow. I'm sure you're on that page as well.
Iya kan? Gua actually bener banget, baru kemarin kita kayak lagi ngedoain temen kita, dan habis itu kita yang kayak ngerasa kayak Tuhan itu lagi ngegandeng tangan si suami dan di tangan kanan, dan Tuhan gandeng tangan istri tangan kiri, misal gitu, atau kebalikan, terserah lah ya lu mau yang mana. Tapi maksudnya gak penting yang mana yang kanan yang mana yang kiri, tapi maksudnya kayak dia ngegandeng gitu. Jadi maksudnya justru dan suami sama istri saling gandeng tangan juga. Jadi Ya, lingkaran itu kecil banget, dan itulah yang namanya intimasi gitu. Jadi kayak yes. soalnya kalau misalnya lu cuman bergandengan sama tangan istri lu aja atau tangan suami lu aja, mereka sayangnya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Kalau Ya, misalnya lu bergantung sama si manusia tersebut, pasti lu si manusia kecewa. itu akan mengecewakan lu. Yes. Betul, exactly. Ya. Jadi kayak yang tadi lu bilang tuh benar-benar kayak mind blown banget buat gue, dan itu emang gue setuju banget. Kita Berbeda yaitu your immune system needs to be in good condition, yang artinya kita ini harus memiliki asupan yang baik ya. Sekarang kan ya semua orang lagi di rumah, jadi istrinya makan. Look, that has ya to stop as well. Kita tuh di ya rumah bukan untuk berlebay-lebayan juga. Jadi semuanya dalam konteks sehat dan juga simplicity, because kayaknya corona lagi mengajak kita juga untuk simplify semuanya. Tidak hanya your immune setuju. system, tapi also your mental system. Ya, Sekarang ini setuju. kita juga banyak negativity itu luar biasa sekali. And the minute that gets to you, itu udah kena kita. Wah, itu Ya, berat banget. Sedangkan immune system itu adalah salah satu hal yang paling kece untuk melawan si coronavirus ini. So, ya, selain ya. social distancing, you need your social media distancing. You Ya, also need a good mindset. Udah, itu. setuju, sangat setuju Ya. banget. Karena menurut gua coronavirus itu bukan virus ini menyerang melalui ketakutannya dulu gitu, Yes. dan bukan virusnya gitu. Jadi kayak Ya. pikiran kita yang diserang duluan. And what you said is so true. Gue punya konteks di mana orang-orang dengan HIV, orang-orang dengan lupus, atau orang-orang dengan Ya, immune system, penyakit imun, itu ya. mereka itu pasti yang ditarget itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Jadi kalau Wow. hatinya udah nggak sehat, lu nggak nyaman, lu udah ketakutan dan lu lupa untuk kembali lagi ke positivity. Dan positivity itu tuh ada di mana sih sebenarnya? Ya lagi-lagi Ya, ada di hal-hal yang baik. Ini satu cerita yang menurut gue keren banget ya, Daniel. apa tuh? What you put inside you, apa yang kita Hmm. masukin dalam pikiran, hati, dan jiwa ini, ruh ini, itu Ya, akan keluar dengan sendirinya. Jadi ya. ada satu cerita di zaman Nabi Isa, ketika Hmm. Nabi Isa dengan para sahabatnya, mereka lagi jalan-jalan. Dan mereka sampai di satu bangkai. Have you heard this story? Mereka No. sampai di satu bangkai dan para sahabatnya mengatakan, "Wahai Nabi, lihatlah bangkai ini. Sungguh bau sekali, sungguh menjijikan, dan sungguh..." Bleh. Pokoknya intinya gini ya, ini Ya, kata-kata gue ya, ini yang ya, sangat ya. casual. But what does Isa alaihi salam say? Beliau bilang, "Masya Allah, lihat tulangnya, putih sekali. Lihat giginya, Wow. putih sekali." Ini reflection of, kan beda. Lain gitu. Jadi menurut gue ini. Anyway, speaking of sembayang, ini ada yang minta di doa. Oh, ada yang minta doa, Cie. Dari Who Loves Vanilla. He sure loves vanilla. I love vanilla. Please pray for them yang nekat pulang kampung karena di PHK. Karena so that they don't bring any virus to their kampung atau hometown. Jadi ya sih, sekarang ini dengan kondisi ekonomi seperti ini, bisnis seperti ini, emang sedih banget, banyak banget orang-orang yang kena PHK dan akhirnya mereka balik ke kampungnya gitu. Dan sayangnya di kampungnya tersebut mungkin belum cukup edukasi soal corona, sehingga ya mereka beraktivitas seperti biasa dan akhirnya kampung pun juga bisa menyebar. Jadi ini gue doain deh. Oke, gue doain deh. Ya. I'll go first. Go ahead.
Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih banget karena lindungan Engkau ya Tuhan, melindungi negara kita Indonesia, melindungi kotanya masing-masing, melindungi umatnya, manusia masing-masing Tuhan. So, Tuhan kami ingin berdoa supaya Engkau bisa memberikan perlindungan, khususnya kepada orang-orang yang balik ke kampungnya, mungkin karena satu dan dua alasan tertentu, dan khusus kepada yang kena PHK. Pasti banyak ketakutan, pasti banyak kekhawatiran, apalagi di situasi ekonomi yang sedang naik turun ini, mungkin lebih banyak turunnya malahan. Kami meminta supaya Engkau bisa memberikan kedamaian di hati mereka, supaya mereka tahu kalau misalnya ini hanya sementara dan saat sulit ini akan segera berakhir. Kami berdoa supaya orang-orang yang kena PHK ini, mereka juga bisa mengajarkan soal mereka bisa mempunyai kedamaian dan mereka juga bisa mengajarkan kepada saudara-saudara dan keluarganya tentang pentingnya menghindari virus corona ini ke kampung-kampungnya masing-masing, supaya Indonesia juga bisa semakin sehat dan kita bisa semakin mengurangi bahaya virus corona ini di negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Alright. So next prayer. Oke. Kita prayer warrior parah gitu kan. Oke. Minta doa. Oke. Ini dia. Alright. Oh wow. Lu bisa ini nggak untuk Indrawati Lesmadi? Sedihnya lagi keadaan corona. Saya dan anak-anak saja di rumah tanpa suami, yang mana suami hubungan keluarga sudah tidak baik. Mohon doanya. Dia minta kayak gitu aja sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, khususnya untuk keluarga Mbak Indrawati dan juga anak-anaknya. Kami berharap dan juga berdoa dengan kekuasaan-Mu, bukan dengan kelemahan kita, bahwa suami Mbak Indrawati akan diberikan taufik dan hidayahnya, agar beliau mau kembali, beliau mau bersatu lagi dengan keluarganya, dan mereka disatukan oleh kebaikan dan juga cinta yang Engkau akan masukkan ke dalam hati masing-masing anggota keluarga ini. Satukan mereka dalam kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan dan juga kemaksiatan, dan karena kami itu adalah hamba, maka tidak ada daya kami mohon pertolongan kecuali Engkau ya Rob. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Rob, semoga Engkau mendengarkan doa ini kepadamu ya Allah, dan Engkau akan mengembalikan dan membolak-balikannya hati suami dari Mbak Indrawati. Amin ya Rabbal Alamin. Amen. That's beautiful. Thank you. All right. Next prayer. Okay. Please. Oh no. Dari Gracia Amela. Please pray for my boyfriend. Sekarang lagi kena DBD. Keluarga dia khawatir kalau dia bisa kena corona juga. Wow. Oke. Nih gue doain aja untuk pacarnya dari Gracia Amela. So. Saya pengen, waduh, namanya siapa ya? Nggak disebut. Gracia Amelia. Iya, pacarnya Gracia. Tuhan, saya pengen ngedoain untuk pacarnya Gracia, cowoknya Gracia yang saat ini lagi DBD, kena demam berdarah, dan emang sekarang ini seluruh fokus orang-orang lagi gimana caranya menyembuhkan orang-orang yang kena corona, tapi justru DBD sendiri juga sangat berbahaya juga, dan kami sangat berharap supaya Engkau bisa menggerakkan dokter-dokter dan perawat-perawat semua yang saat ini mungkin bisa fokus ke penyakit-penyakit yang lain selain corona, supaya cowoknya dari Gracia sendiri juga bisa engkau turun tangan langsung, Engkau bisa memberikan mukjizat-Mu ya Tuhan, supaya Engkau bisa menyembuhkan langsung cowok dari Gracia, dan mau memiliki keberkahan, tunjukkanlah imannya melalui aksi. Ya. Yes. That's so good. Itu poinnya. That's so good. Actually, jadi gue jadi kepikiran sih, kayak pertanyaannya adalah saat ini di lingkungan lu pengen jadi berkah atau lu pengen jadi sumber ketakutan? Cuman dua itu. Dari udah
itu langsung Yes. ada hitam dan putih gitu, nggak ada Yep. abu-abu lagi. Lu Yep. pengen jadi berkah yang bakal ngebawa kabar gembira, bakal ngebawa encouragement. Aduh, gue nggak tahu Yes. bahasa Indonesia encouragement. Menjadi penyemangat buat orang lain gitu kan. Penyemangat. Yes, Yeah. atau lu pengen jadi membawa kedamaian, atau bawa cinta kasih, atau kasih sayang dan lain-lain gitu ya. Atau lu pengen jadi sumber ketakutan. Lu tahu nggak sih berapa orang yang baru bla 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 bla. You know, jadi kayak udah itu hitam atau putih gitu aja sih. Yes. Lu itu pilihan lu sendiri, dan menurut gue itu keren banget. Thank you so much. I really embrace our conversation today. Thank you, Daniel. Dia Masya nguping Allah. dari tadi, yes. Next, the two of you together, you should give like tips on how to rumah tangga dong. Keren loh. Yes. Setuju nggak teman-teman? Gue mulai mati gaya banget di rumah, mungkin akhirnya gue mulai expose sedikit-sedikit kehidupan pribadi gue, ya nggak sih? Dikit Anyway. aja nggak apa-apa, kan keberkahan yang lo expose. Alright, wait, thank you so much. I let you go now. Thank you so much. Alright, God bless you both. Take care. Thank Love you. you. Thanks. God bless you. Regards to Love the you, kids. Bye. Yes, bye. Alright. Okay. Alright, cool. Guys, so itu dia tadi. Thank you so much. Seru banget gue ngobrol sama Dewi, and thank you so much buat semua yang udah ikutan nonton. Nanti gue bakal ngobrol lagi. Gue actually bakal ngundang Regina Ivanova, you know, idol. Nanti jam 4.30, which is setengah jam lagi. Abis itu gue pengen ngajak Arie Untung. Nanti kira-kira jam 5:30 atau jam 6 mungkin, we'll see. Atau mungkin lebih malam lagi. Dan gue pengen ngajak Judika juga untuk live bareng sama gue. So stay tune terus, dan intinya sama. Di saat yang sulit ini, gue pengen ngajak mereka semua untuk doa bareng sama gue dan sama kalian juga. Males aja gitu kayaknya. Gimana sih lu mau berdoa tapi males, gue jitak lu ya. Kita bagi dua. Ya udah, kita bagi dua. Oke, fine. Oke, ya. Gue akan doain buat pemimpin negara kita, dan lu doain untuk si tim medis kita yang ada di garis depan. Is that good? Yes. Oke. Alright, sure. Tuhan, saya ingin mendoakan kepada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dan juga Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Di waktu yang sangat sulit ini, Engkau bisa memberikan mereka hidayah, Engkau bisa memberikan mereka your wisdom, Amin. Guide them, God, tolong pimpin mereka supaya mereka bisa mengambil keputusan yang bijak, yang paling benar untuk negara ini, supaya kita semua rakyat-rakyat di Indonesia bisa pada akhirnya terlindungi dari virus corona ini, dan pandemi ini di Indonesia akan segera selesai. Jadi kami juga ingin mendoakan kepada seluruh menteri-menteri dan seluruh pemimpin negara kita, dan bupati, wali kota, gubernur, semuanya untuk bisa mendapatkan hidayah-Mu ya Tuhan, supaya Engkau bisa memimpin mereka, guide them every single step of the way, supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, in your name we pray. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang maha baik, yang maha besar, yang maha tahu, dan yang maha mendengar. Sore hari ini kita mendoakan kepadamu dan hanya kepadamu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkaulah yang menurunkan apa saja yang Engkau hendaki, termasuk corona dan juga virus ini. Dan Engkaulah juga akan memberikan obat yang tentunya kami semua menanti-nantikannya. Ya Allah, berikan kami semua kesabaran, khususnya para dokter, tim medis, perawat, dan semuanya yang sedang berjuang untuk kita kemanusiaan, yang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mereka yang mengorbankan jiwa dan raga mereka, waktu mereka bersama keluarga, dan mereka yang menghabiskan air mata dan juga keringat mereka untuk menyelamatkan satu persatu pasien dari corona dan virus yang mungkin sedang berada selain corona, juga penyakit-penyakit lain. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah, lewat tangan-tangan yang tentunya Engkau sudah pilih. Kuatkan mereka, ampunilah kami-kami yang banyak salah dan banyak dosa, dan izinkanlah agar tim medis yang ada di seluruh dunia itu menjadi hamba-hamba
supaya cowoknya sendiri juga mendapatkan kesembuhan dan ya tidak ada lagi corona yang bisa menyerang cowoknya Gracia juga gitu. Dalam nama Yesus saya minta perlindungan-Mu ya Tuhan supaya Engkau bisa melindungi cowoknya Gracia dari penyakit apapun dan dia bisa cepat sembuh dari demam berdarah ini. Amin. Amin. Alright. How do you feel, Yo? You good? I'm good. How are you? Tuh, ada yang tanya, Yes, very good. DJ Daniel mau masuk Islam ya? Oh, ada yang ngomong kayak gitu ya? My Ada. goodness. Oke, ya. Tapi gue ngerasa ya, nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa secara agama gitu ya, it's like kita cuma ritualnya aja beda gitu. Maksudnya kayak yang kita lakuin sebenarnya sama juga. Tadi cara lo doa, cara gue doa, pretty much the same. Yang penting kita bisa saling encourage orang lain dengan doa tersebut dan ya itu sih kata ya. Anyway, mana nih? Nggak kebayang. Ada yang bilang nggak kebayang kalau virus COVID-19 masuk sebelum grand final Indonesian Idol. Penting ya. Lu masih live show nggak sih? Udah enggak, makanya. Iya sih, actually ya itu penting banget sih. Oke. Berarti lu di rumah sekarang, benar-benar udah nggak kerja sama sekali? Ya, gue di rumah dan banyak banget event gue yang kayak dipostpone atau di cancel gitu. Jadi, it's family time. It's a good time to just relax and chill. And pray. And pray. Definitely pray. A lot of prayer. Ini deh nih. Kak, doain kita semua. Ini dari Irfan Parapat. Doain kita semua. Terus ini gantian, ada yang nanya, Mbak Dewi Sandra nggak mau masuk Kristen lagi? Oh wow. The topic is not about that, by the way. So anyway. But it's so interesting to read all of this, man. I know. Oke, apa? Ya. Ini sih untuk lebih ke kita semua ya, orang-orang Indonesia, tim medis, kelengkapan alat medis, APD khususnya, dan pemimpin negara kita, Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan juga semua menteri-menterinya. Do you want to take that, Dale? Do I want to take what? The prayer. That big prayer? For everybody. Yang taat, yang kuat, dan juga mengamalkan kekuatan yang mereka miliki, yang tentunya Engkau sudah memasukkan di dalam diri dan tubuh mereka. Kuatkan mereka ya Allah, kuatkan mereka, dan ampunilah kami semua. Semoga semua ini cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Tuhan. Thank you. Wow, that was really beautiful. Thank you so much, Dale, for praying that. Masya Allah, Masya Allah. Ini by the way, lu nanti ada ini juga ya, jam 4 ada? Jam 4, 4:30 actually I have a class. Jadi insya Allah, like I said, setiap hari itu pasti ada banyak classes yang bisa kita cari. Dan I want to close, if you're alright with this, I really want to close, which I think connects with both of us. Before I leave, I mean, you can still carry on. You still have time on Instagram, right? Ya. Time limitnya udah ini. Jadi di dalam, kalau gue kan, ya kita juga punya, masing-masing punya kitab suci. Tapi kita punya satu persamaan. Dan ini diambil dari kutipan dari surat Maryam ayat 31. Di mana Nabi Isa mengatakan, dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah memerintahkan kita semua untuk menjadi berkah dimanapun kita berada. Wow. So we have, each and every one of us, kita punya task, kita punya misi untuk jadi berkah. Berkah itu apa sih sebenarnya? Ini kemarin aku pelajarin di kelas yang aku mau masuk lagi sore hari ini, yaitu keberkahan itu adalah kebahagiaan dan juga keberkahan means what? Keberkahan itu kan artinya ada damai di dalam diri. Jadi kalau kita mengaku kita adalah orang-orang beriman,
maka kita harus punya keberkahan di dalam hati sesuai dengan apa yang dikatakan, dan kita harus menyebarkan keberkahan itu dengan cara otak kita masing-masing. Yeah. Because I feel like right now this is a test of faith. Like how much faith do you have? Pertama, faith, keimanan dalam Rob kita, dengan Tuhan kita, dan apapun yang sudah diturunkan dalam ayat-ayatnya. Dan seberapa besar kita mau mentaati dan mau menjalankannya. Because lisan itu mudah banget. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari action. Jadi kalau kita mengaku kita orang beriman,